Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Walhamdulillah, segenap puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas beragam nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita semua. Dengan sebab nikmat yang Allah berikan kepada kita, beragam kewajiban, beragam titah perintah bisa kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Dengan sebab nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala pula kita bisa mencegah, menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya sudah sepatutnya bila kita senantiasa bersyukur dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang bersyukur, ia akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Dan sebaliknya, manakala kekufuran, kufur nikmat yang ia kedepankan, maka sesungguhnya ia mengundang malapetaka. Ini ditegaskan di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum inna azabi wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Rabb kalian memaklumkan
jika kalian bersyukur, niscaya pasti aku tambahkan nikmat itu kepada kalian. Dan jika kalian kufur, mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya siksaku sangatlah keras. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran betapa merugi orang yang tak pandai bersyukur. Betapa mengundang malapetaka ketika seorang hamba enggan untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seberapapun nikmat yang kita rasakan, mungkin orang menganggap nikmat itu kecil, tapi seberapapun nikmat itu, karena itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mencintai ilmu di tengah era dunia digital. Apa itu digital? Digital apa? Digital dari bahasa Yunani, digitus. Digitus. Digitus itu artinya jari jemari. Jari jemari manusia itu ada 10. Nah, 10 inilah di dalam dunia matematika, 10 angka di dalam dunia matematika disebut dengan sistem desimal. Ada disebut dengan angka desimal. Bilangan desimal dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa angka? 10 angka. Nah, itu 10 angka. Itulah yang disebut dengan digitus. Jadi dari 10 angka ini ada yang disebut dengan angka biner, yaitu 0 dan 1. Dua angka ini, 0 dan 1, itu sangat menentukan perkembangan teknologi berikutnya. Adanya komputer, adanya laptop, adanya berbagai alat yang menggunakan media-media sosial sekarang, itu membutuhkan angka 0. Angka 0. Jadi peran angka 0 itu sangat banyak sekali. Ya, peran angka 0 itu sangat banyak sekali. Angka 0 yang diletakkan, misalnya ada angka 5, diletakkan angka 0 di depannya, itu sudah berbeda dengan angka 0 itu kalau diletakkan di belakang angka 5. Paham ya? Angka 5. Sedikit pelajaran matematika hari ini. Ini untuk menjelaskan digital itu tadi. Angka 5. Angka 5. Kalau diletakkan angka 0 di depannya, antum membacanya apa? 5
50. Betul? 50. Tapi kalau diletakkan di sini sebelum angka 5, antum membacanya bagaimana? 0,505. Ada perbedaan nilai di situ? Ada perbedaan nilai? Berapa perbedaan nilainya? 49,5. Jauh sekali. Ya. Itu di antara fungsi angka 0. Kemudian kalau ada tulisan 5 dan 2, antum membacanya bagaimana? Membacanya jadi bagaimana? 5, 2. Atau 52. Tapi kalau diletakkan 0, menjadi 502. Jauh nilainya? Jauh. Berharga enggak angka 0? Berharga enggak angka 0? Jadi tidak selalu angka 0 itu yang kemudian tidak berharga. Ya, jadi orang Jawa Timur suka bilang 0 putul, itu tidak selalu tepat. Ya kan? Karena betapa berharganya angka 0. Misal lagi, untuk membedakan suhu panas dan suhu dingin dengan angka 0. Kalau orang mengatakan di bawah 0, 1 derajat di bawah 0, artinya dingin. Ya, artinya dingin. Jadi 0 berfungsi untuk memberi keterangan suhu tersebut sangat dingin. Itu fungsi 0. Ya. Jadi banyak sekali fungsi angka 0. Termasuk diantaranya kita main handphone, nomor apa namanya? Nomor HP. Coba kalau tidak ada 0-nya. Bisa menerima? Tidak bisa. Nomor HP itu harus ada 0-nya. Meskipun suka diganti dengan plus 62 untuk menunjukkan negara. Tetapi di situ ada 0-nya. 0, 8, 224 misalnya. 0, 8, 1, 3, 0. Mesti 0. Nah, itu fungsi 0. Jadi 0 tidak selalu putul. Iya kan? Gitu. Itu. Nah, itu diantaranya yang disebut dengan era digital. Seperti di tembok sana. Itu ada tulisan 0456. Itu namanya digital. Karena dia sudah menunjukkan waktu dengan angka. Tapi jam dengan jarum ini, ya, dengan jarum ini bukan masuk dalam jam digital, karena dia pakai jarum menunjukkan waktunya. Nah, kalau yang itu sudah sistem digital. Ya, gitu. Nah, jadi itu maksud daripada kalimat di era dunia digital. Artinya semua ditentukan dengan angka. Ya, semua ditentukan dengan angka. Bahkan angka itu untuk sebagian orang menimbulkan rasa takut. Angka itu sekarang bagi sebagian orang menimbulkan rasa takut. Apa rasa takutnya?
Kalau misalnya dia datang ke puskesmas, kemudian kata dokter, asam uratnya sudah 9. Itu angka yang menakutkan. Kolesterolnya sudah sekian, angka lagi yang disebut, menakutkan. Ya. GDS-nya, gula darah sewaktunya sekian, angka lagi disebut. Ya. 300 sekian, wah sudah. Ya. Jadi orang sebagian takut dengan angka. Ya. Begitu sekarang itu. Nah itu era digital. Era digital. Segala sesuatu diterjemahkan, dibaca dengan angka. Termasuk para pelajar, begitu angkanya 5, takut dia. Kecewa dia. Tapi kalau angkanya 9, alhamdulillah. Itu angka telah ya, memainkan peranan ya, di era sekarang itu. Siapa yang menjadikan angka 0 itu sedemikian berguna, yang dikenal di dunia matematika, dunia aljabar, ya, dunia matematika sekarang, ya, Muhammad Al-Khawarizmi, ya, seorang keturunan Persia, ya, yang kemudian mengembangkan angka 0 ini, dan angka 0 ini digunakan oleh orang-orang Eropa, kemudian menjadikan orang-orang Eropa menciptakan berbagai teknologi yang sampai sekarang bisa kita lihat perkembangannya. Itu adalah perkembangan dari angka 0 yang disebut di dalam dunia angka itu dengan angka biner. Jadi betapa besar peran angka 0 untuk kemudian melahirkan berbagai perkembangan, melahirkan berbagai penemuan ilmu pengetahuan ya, di beberapa negara. Sekarang bagaimana upaya kita? Ya, itu tadi sekitar kata digital. Ya, jadi supaya kita tidak terlalu aneh dengan kata digital. Ya. Bagaimana supaya kita mencintai ilmu? Yang pertama, kita harus merasa membutuhkan terhadap ilmu. Ya. Dengan kita membutuhkan kepada ilmu, kita mengetahui fungsi ilmu itu untuk apa. Nah, ketika kita mengetahui fungsi ilmu itu begini, kita baru membutuhkan, ya, butuh. Nah, dari situlah kemudian mudah-mudahan tumbuh rasa cinta kepada ilmu. Ya. Imam Ahmad rahimahullah, ya, yang dinukil perkataannya oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan hajatul ibad ilal ilmi, kebutuhan manusia, kebutuhan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala ya, kepada ilmu. Itu kata Imam Ahmad, an-nasu ahwaju ilal ilmi minhum ila ta'ami wasyarab. Ya. Manusia sangat membutuhkan ilmu, ya. Ya. Minhum ila ta'ami wasyarab, dibandingkan mereka membutuhkan kepada makan dan minum. Mengapa demikian? Li'anna ta'ama wa syaraba, karena sesungguhnya makan dan minum itu yuhtaju ilaihi
dibutuhkan olehnya fil yaum dalam satu hari itu marratan au marratain, sekali atau dua kali. Ya. Makan dan minum itu diperlukan oleh manusia ya, dalam satu hari, ya, khususnya makan sehari sekali atau dua kali. Ya. Wal ilmu, adapun ilmu, yuhtaju ilaihi, dibutuhkan oleh manusia fi kulli waqtin, setiap waktu. Setiap waktu. Dari sini menunjukkan bahwasannya seberapa kuat manusia makan, seberapa banyak manusia itu makan, paling banyak makan satu kali insya Allah tidak akan mati kelaparan. Kalaupun makannya sehari sekali, insya Allah tidak akan mati kelaparan. Atau dua kali, atau taruh 3 kali, sebagaimana kebiasaan orang Indonesia, 3 kali. Pagi, siang, dan malam. Atau 5 kali, sebagaimana kebiasaan orang Filipina. Ya. Itu maksimal sudah. Kebutuhan manusia ya, untuk makan dan minum. Tetapi kebutuhan manusia terhadap ilmu melebihi kebutuhan terhadap makan dan minumnya. Karena ilmu yang dibutuhkan oleh manusia fi kulli waqtin, setiap waktu ia membutuhkan ilmu. Coba kita telisik ya, kita cermati. Benarkah kita membutuhkan ilmu setiap waktu? Kita start, mulai dari bangun tidur. Apa yang dilakukan seorang muslim ketika bangun tidur? Ingat rupiah yang disimpan di bawah bantal? Ingat dagangannya atau ingat apa? Yang dilakukan oleh seorang muslim ketika ia bangun tidur, berdoa, ya kan? Doa ilmu bukan? Ilmu. Setelah itu dia beranjak dari tempat tidurnya ke kamar mandi. Ketika masuk kamar mandi, kaki mana dulu yang ia langkahkan, yang ia masukkan? Kaki mana? Kaki kiri. Ilmu bukan? Ilmu. Kenapa kok bisa kaki kiri dulu? Berarti dia punya ilmu. Sampai di dalam kamar mandi, ya dengan adab-adab di dalam kamar mandi, ilmu bukan? Ilmu. Selesai ya, di kamar mandi, ia keluar. Keluar, kaki mana dulu? Hah? Kaki kanan. Tahu kalau itu kaki kanan yang harus keluar dulu misalnya. Itu dengan apa? Ilmu. Ya, ambil air wudu misalnya. Ilmu bukan? Ilmu. Kemudian sholat dan seterusnya. Sampai sarapan. Ya, sampai sebelum sarapan mungkin. Ya, pagi begini ngopi dulu misalnya. Bagi mungkin ayah kita, abah kita gitu kan. Istri menyerahkan secangkir kopi, ya kan? Menyerahkan secangkir kopi, kemudian mengucapkan apa? Suami kepada istrinya,
Jazakillahu khairan. Ilmu bukan? Ilmu. Itu belum minum kopi loh itu. Baru menerima kopi sudah pakai ilmu. Ya? Ketika nyeruput kopinya, minum kopinya, pakai ilmu tidak? Pakai ilmu. Ya kan? Bismillah dulu. Dan minumnya tidak langsung satu cangkir gluk 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 gluk. Tidak. Ya kan? Minumnya seteguk, seteguk. Ada ilmunya? Ilmunya ada. Nah, mau diperpanjang sampai tidur lagi? Kira-kira ini? Ceritanya ini? Habis waktunya untuk ceritakan betapa perlunya kita kepada ilmu. Intinya, setiap kegiatan kita, ya, menit per menit, detik per detik, itu di situ ya, diperlukan ilmu. Sampai akhirnya manusia akan beristirahat, tidur di malam hari, dia masih memerlukan ilmu. Ya, berdoa dulu, atau kalau dia mau mengikuti sunnah, tidurnya miring, menghadap ke arah kiblat dan seterusnya. Ilmu semua. Ya. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, fi kulli waqtin. Ya. Manusia itu membutuhkan ilmu setiap waktu. Ya. Belum nanti urusan kalau di siang harinya dia berurusan bisnis, berjualan di pasar dan seterusnya. Bermuamalah dengan sesama manusia. Semuanya dengan ilmu. Dan tidak bisa dibayangkan kalau muamalah dengan manusia tanpa ilmu. Ya. Oh, bisa digebuki orang. Kalau muamalah dengan manusia tanpa ilmu. Bisa dipukuli orang. Ya bagaimana tidak? Dia bermuamalah dengan orang lain tanpa adab misalnya. Tanpa akhlak. Langsung dipukuli. Nah. Maka kehidupan manusia dengan adanya ilmu itu menjadi tertata, teratur. Maka disitulah manusia benar-benar memerlukan ilmu. Karena ilmu itu akan berfungsi untuk menata kehidupan manusia sehingga kehidupan itu beraturan. Kehidupan manusia itu benar-benar berkualitas. Tidak sebagaimana bebek, tidak sebagaimana ayam, tidak sebagaimana hewan lainnya. Jadi dengan kita menyadari betapa penting fungsi ilmu, betapa penting kebutuhan kita kepada ilmu, maka disitulah akan tumbuh rasa cinta. Sehingga kita ingin selalu mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena kita merasakan dengan kehadiran ilmu, hidup itu menjadi tenang. Hidup itu menjadi tentram. Hidup itu menjadi beraturan. Tertata. Itu pentingnya ilmu. Sehingga dengan kita berkepentingan kepada ilmu, maka kita akan mencarinya. Dan dari situlah akan tumbuh rasa cinta kita kepada ilmu. Kemudian agar tumbuh rasa cinta, terawat, terjaga, cinta kepada ilmu itu benar-benar terawat, terjaga. Kita banyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa mendapatkan tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada
Rasulnya, kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk senantiasa berdoa memohon tambahan ilmu. Ya, memohon untuk tambahan ilmu. Ya. Di dalam surat Thaha, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul Rabbi zidni ilma." Wa qul Rabbi zidni ilma. Dan ucapkanlah oleh engkau, wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memohon tambahan ilmu. Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullah terkait dengan ayat ini, beliau mengucapkan walam yazal sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ziyadatin hatta tawaffahu Allahu azza wa jal. Maka setelah turun ayat untuk memohon tambahan ilmu ini, kata Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak henti-hentinya memohon tambahan ilmu ini sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus memohon kepada Allah tambahan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok hamba Allah yang paling takwa, paling beriman, paling sabar, paling apa lagi? Dengan segalanya itu. Tapi masih memohon ilmu, tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memohon tambahan ilmu. Dan sampai beliau wafat, sampai Allah mewafatkan beliau, itu menunjukkan bagaimana ilmu itu sedemikian penting. Ini terkait dengan ilmu. Nah. Kemudian di dalam hadis dalam Sahih Muslim, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghani. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau al-huda. Apa itu al-huda? Ay al-ilmu nafi'. Yang dimaksud al-huda, petunjuk, hidayah, yaitu al-ilmu nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Karena seseorang kalau sudah belajar, thalabul ilmi, dapat ilmu, artinya dia dapat petunjuk, dapat hidayah, mendapatkan al-bayan wal irsyad, mendapatkan penjelasan, keterangan dan bimbingan. Itu adalah bahagian daripada ilmu. Maka ketika seseorang benar-benar memerlukan ilmu itu, ia akan berupaya untuk mengejar
mendapatkan ya, ilmu itu sedemikian rupa. Ya, sehingga ya, ketika ia mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan ilmu itu ia berusaha, dan dari situlah akan tumbuh ya, bagaimana kecintaan dia kepada ilmu. Apalagi sudah mendapatkannya dengan susah payah. Ya, sebagaimana para ulama mendapatkan ilmu dengan susah payah. Ya, tidak setahun 2 tahun ia belajar, tetapi ya, dengan jerih payahnya sehingga benar-benar ia merasakan ya, manfaat ilmu itu, sehingga dengan demikian ia benar-benar suka kepada ilmu. Makanya kita dapati Imam Muslim ya, senantiasa bercengkerama dengan ilmu, dari mulai menulis, dari mulai membaca dan seterusnya. Ya. Dan para ulama yang lainnya, ya, sampai dikisahkan ada yang kalau makan malamnya itu sampai disuapi oleh saudara putrinya, oleh saudara perempuannya, disuapi. Ya. Karena apa? Karena begitu cintanya kepada ilmu, ya, sehingga ia tidak mau melepaskan kitab-kitab yang ada di hadapannya. Ya. Dan untuk itu saudara perempuannya mengalah untuk menyuapi. Disuapi. Sampai sedemikian para ulama itu ya, di dalam mewujudkan rasa cintanya kepada ilmu. Karena apa? Karena sudah merasakan bahwasanya ilmu itu sedemikian penting. Sudah benar-benar merasakan. Sudah benar-benar merasakan betapa nikmatnya ya, menjadi orang yang berilmu. Itu para ulama. Ya. Maka ya, Imam Ahmad ketika ditanya oleh Al-Hasan bin Mansur Al-Jassas rahimahullah, qultu ya, saya bertanya li Ahmad, kepada Imam Ahmad, ila mata yaktubu ar-rajulul hadis, sampai kapan seseorang itu menulis hadis, artinya menuntut ilmu. Qala, kata Imam Ahmad, ilal mamat, sampai mati. Ya. Nah, di sini menunjukkan bagaimana seseorang dalam menuntut ilmu, batas seseorang berhenti menuntut ilmu ketika kematian datang kepada dirinya. Nah, ini yang menjadi pelajaran bagi kita, ya, bagaimana seseorang itu berupaya untuk menumbuhkan rasa cinta dia kepada ilmu. Ya. Ya, perbanyak doa agar kita termasuk orang-orang yang mencintai ilmu. Dengan cintanya itu kita ingin terus bertambah ilmu itu. Bertambah kita dapatkan tambahan ilmu. Maka ya, sungguh beruntung orang yang demikian ini. Nah, itu terkait dengan upaya kita agar kita termasuk orang yang mencintai ilmu. Ketika kita merasakan manfaatnya, maka kita akan membutuhkannya. Ketika kita merasakan betapa nikmatnya berilmu, maka kita akan berdoa minta tambahan ilmu. Tapi bagi orang-orang yang dibutakan hatinya, ya tidak akan merasakan betapa nikmatnya memiliki ilmu, betapa nikmatnya hadir di majlis ilmu. Ya. Tidak akan merasakan nikmatnya, ya, apalagi mencintainya. Ya.
Maka penting bagi kita untuk senantiasa berupaya bagaimana rasa cinta kepada ilmu itu kita tumbuhkan. Ya, yaitu dengan cara betapa besar manfaat ilmu itu untuk kehidupan kita. Ya, untuk kehidupan kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mencintai ilmu. Ilmu yang dimaksud tentunya sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Yang dimaksud ilmu sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam ya, Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-ilmu huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Ilmu itu adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam disertai dengan dalil-dalil. Itulah yang dimaksud dengan al-ilm. Ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita cari, ilmu yang kita amalkan, ya, ilmu yang kita dakwahkan, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.